Kami dari kelompok 1 R005, di sini kami akan membahas mengenai pendekatan dan metode pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Nah, yang mana di sini terdapat 12 pendekatan dan 9 metode. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video ini sampai habis ya. Halo teman-teman, jadi pernahkah kalian menggunakan kalimat, ungkapan, atau ujaran yang sama dalam konteks yang berbeda? Tentu akan menghasilkan makna yang berbeda pula. Maka dari itu, saya akan bahas 3 pendekatan makna dalam berbahasa. Itu yang pertama ada pendekatan konseptual yang berteori bahwa setiap kata atau satuan bahasa lainnya secara inheren telah memiliki makna yang bisa berupa konsep, gagasan, ide, atau pemikiran mengenai sesuatu yang telah ada, yang terjadi, atau yang akan terjadi di dalam dunia nyata. Yang sebenarnya kita dapat lihat bahwa pendekatan konseptual ini hanya melihat makna sebagai sesuatu yang ada dalam sebuah satuan bahasa, tetapi tidak melihat makna itu ada juga di dalam penggunaan kata atau leksem di dalam suatu tindak komunikasi atau suatu tindak ujaran. Jadi makna sebuah kata sebenarnya sangat ditentukan oleh konteksnya ketika kata tersebut digunakan. Yang kedua itu ada pendekatan komponensial yang berteori bahwa makna yang dikandung setiap kata dapat dianalisis atau diuraikan atas sejumlah ciri atau komponen yang membentuk makna kata itu secara keseluruhan. Jadi misalnya saya menyebutkan kata bapak, yaitu artinya orang dewasa, yang bisa berarti sapaan dari orang untuk orang yang lebih tua, laki-laki. Tetapi ayah kita bisa gunakan sebagai ayah juga, tetapi kita tidak bisa gunakan sebagai ungkapan dari orang tua laki-laki. Jadi misalnya saya ucapkan yang terhormat Bapak Andi, tidak bisa saya gunakan yang terhormat Ayah Andi. Ya. Pendekatan yang berikutnya itu ada pendekatan operasional yang berteori bahwa makna setiap kata atau leksem itu sangat bergantung kepada konteks kalimat di mana kata itu digunakan. Misalnya kata adik jatuh dari pohon nangka, kata jatuh itu bermakna turun dari atas ke bawah. Atau kata lainnya misalnya kalau harganya jatuh lagi kita akan bangkrut. Nah, kata jatuh di sini berarti merosot. Maka kita bisa ambil contoh lainnya, misalnya akhirnya kota itu jatuh ke tangan Israel. Maka kata jatuh di sini berarti dikuasai. Pendekatan nativisme. Pandangan ini berpendapat bahwa anak sudah dibekali secara alamiah dengan apa yang disebut LED, Language Acquisition Device. LED sudah diprogramkan untuk mengolah butir-butir tata bahasa yang dianggap sebagai suatu bagian dari otak. LED membekali anak dengan kemampuan alamiah untuk dapat berbahasa. Nah, dengan demikian, belajar berbahasa pada hakikatnya hanyalah mengisi detail dalam struktur yang sudah ada secara alamiah. Nah, selanjutnya ada pendekatan kognitif, yaitu kemampuan berbahasa anak diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif anak. Bahasa dalam pandangan kognitif distrukturalisasi dan dikendalikan oleh nalar. Dengan demikian, perkembangan kognisi sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa. Nah, kemudian ada pendekatan interaksi sosial. Nah, pendekatan ini merupakan perpaduan teori-teori yang telah dijelaskan di atas tadi. Nah, inti pembelajaran interaktif adalah siswa membuat pertanyaan atau mencari masalah sendiri dan berusaha menyelesaikannya sendiri juga. Hal ini akan meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis mereka. Baiklah, selanjutnya yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini berpendapat bahwa bahasa adalah data yang didengar atau ditulis untuk dianalisis sesuai dengan tata bahasa. Jadi, bisa kita simpulkan belajar bahasa adalah belajar struktur-struktur tata bahasa. Dan selanjutnya yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif didasarkan pada pandangan bahwa bahasa adalah sarana berkomunikasi. Karena itu, tujuan utama pengajaran bahasa adalah meningkatkan keterampilan berbahasa siswa, bukan kepada pengetahuan tentang bahasa. Pengetahuan bahasa diajarkan hanya untuk menunjang pencapaian keterampilan berbahasa.
Dan pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan ini mengutamakan keterampilan berbahasa dengan memperhatikan faktor-faktor penentu bahasa seperti pemeran, serta tujuan, situasi, konteks, juga aspek pengembangan, misalnya emosi, moral, sosial, dan intelektual. Selanjutnya, pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Dalam konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Dengan begitu, mereka memposisikannya sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Lalu selanjutnya, pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu dalam bidang bahasa hampir sama dengan pendekatan world language yang pada dasarnya pembelajaran bahasa senantiasa harus terpadu, tidak terpisahkan antara keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan komponen kebahasaan atau tata bunyi, tata makna, tata bentuk, tata kalimat, juga aspek sastra. Di samping itu, untuk kelas-kelas rendah, pendekatan terpadu ini merupakan jenis pendekatan lintas bidang studi yang artinya pembelajaran bahasa Indonesia dapat disatukan 6 dengan mata pembelajaran lain seperti pendidikan agama, matematika, sains, pengetahuan sosial, kesenian, dan pendidikan jasmani. Lalu selanjutnya, pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang menekankan kadar keterlibatan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kadar CBSA dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa tinggi, aktivitas guru sebagai fasilitator, lisan pembelajaran berfokus pada keterlibatan siswa, suasana belajar kondusif, misal dalam pembelajaran membaca. Permulaan di kelas 1 dapat dilaksanakan secara individual, kelompok, atau klasikal. Kegiatan secara individual dapat membaca nyaring atau bagi siswa yang sudah lancar membaca. Dapat pula membaca gambar, menyusun balok-balok huruf menjadi kata, menjodohkan gambar dan kata. Ada beberapa metode pembelajaran bahasa yang masih dipergunakan baik secara terpisah maupun digabungkan dalam beberapa metode dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode ini menerapkan secara langsung semua aspek bahasa dalam bahasa yang diajarkan. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak-anak di daerah, bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia tanpa diselingi dengan bahasa daerah ataupun bahasa ibu. Keunggulan dari metode ini yaitu murid terhindar dari verbalistik dan dapat menggunakan bahasa yang diajarkan secara wajar dan kontekstual. Yang kedua adalah metode alamiah. Metode ini banyak memiliki nama, di antaranya metode murni, metode natural, dan customary method. Metode ini memiliki prinsip bahwa mengajar bahasa baru atau seperti bahasa kedua harus dengan kebiasaan belajar berbahasa yang sesungguhnya sebagaimana yang dilalui oleh anak-anak ketika belajar bahasa ibunya. Proses alamiah inilah yang harus dijadikan landasan dalam setiap langkah yang harus ditempuh dalam pengajaran bahasa kedua seperti bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa proses belajar anak-anak dimulai dengan mendengar, kemudian berbicara, kemudian membaca, dan akhirnya menulis atau mengarang. Jadi pada awal pelajaran, gurulah yang banyak berbicara atau bercerita dalam rangka memperkenalkan bunyi-bunyi, kosakata, dan struktur kalimat yang sederhana.
Setelah mereka dapat menyimak dengan baik, kemudian anak-anak diajak berbicara dan selanjutnya mulai diperkenalkan dengan membaca dan menulis. Baiklah, yang ketiga ada metode tata bahasa. Metode ini dipusatkan pada pembelajaran vokabuler atau kosakata dan tata bahasa. Isi pelajaran terutama ditujukan untuk mempelajari kata-kata dan tata bahasa. Daftar kata-kata dipandang sebagai unit bahasa yang harus diajarkan dan untuk itu sering pula diselingi terjemahan. Kelebihan metode ini terletak pada kesederhanaannya dan sangat mudah dalam pelaksanaannya. Guru memberikan daftar kosakata dari teks dan kemudian diberikan penjelasan-penjelasan tentang tata bahasanya. Yang keempat ada metode terjemahan atau the translation method. Metode terjemahan ini merupakan metode yang lazim digunakan untuk pengajaran bahasa asing, termasuk dalam hal ini bahasa Indonesia yang pada umumnya merupakan bahasa kedua setelah penggunaan bahasa ibu, yakni bahasa daerah. Prinsip utama pembelajarannya adalah bahwa penguasaan bahasa asing dapat dicapai dengan cara latihan terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa ibu murid atau ke dalam bahasa yang dikuasainya. Misal, latihan terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah atau dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kelebihan metode ini dalam hal kepraktisannya, dalam pelaksanaannya, dan dalam hal penguasaan kosakata dan tata bahasa dari bahasa yang baru dipelajari siswa. Selanjutnya yaitu metode pembatasan bahasa. Metode ini menekankan pada pembatasan dan penggradasian kosakata dan struktur bahasa yang akan diajarkan. Pembatasan itu dalam hal kekerapan atau perubahan kosakata dan urutan penyajian. Kata-kata dan pola kalimat yang tinggi pemakaiannya di masyarakat diambil sebagai sumber bacaan dan latihan penggunaan bahasa. Metode linguistik atau nama lainnya yaitu metode oral-aural. Prinsip yang menjadi landasan dari metode ini yaitu pendekatan ilmiah. Sebab yang menjadi landasan pembelajarannya yaitu senantiasa diambil dari hasil penelitian para linguis atau ahli-ahli bahasa. Titik pembelajaran dalam metode ini yaitu pada penguasaan bahasa lisan, yang mana sebelum pembelajaran diteliti terlebih dahulu persamaan dan perbedaan bahasa ibu dengan bahasa yang akan diajarkan, terutama persamaan dan perbedaan mengenai bunyi-bunyi bahasa, perbedaan kata-kata, struktur kata, dan kalimat. Urutan penyajian bahan pembelajaran harus disusun sesuai tahap-tahap kesukaran yang mungkin dialami oleh siswa. Persamaan kedua bahasa terlebih dahulu diajarkan, kemudian baru perbedaan-perbedaannya diajarkan melalui latihan-latihan yang intensif. Dengan demikian, metode ini tidak melarang menggunakan bahasa ibu murid karena bahasa ibu murid akan memperkuat pemahaman bahasa baru tersebut. 7 metode SAS atau Structural Analytic Synthetic bersumber pada ilmu Gestalt yang berpandangan bahwa pengamatan atau penglihatan pertama pada setiap manusia adalah global atau bersifat menyeluruh. Dengan demikian, segala sesuatu yang akan diajarkan kepada murid haruslah mulai ditunjukkan atau diperkenalkan struktur totalitasnya atau secara global. Setelah itu, barulah mencari atau menemukan bagian-bagian dari struktur global tersebut. Inilah yang disebut dengan tahap analisis. Setelah mengenal bagian serta fungsinya, orang dewasa atau siswa akan mengembalikan bagian-bagian itu menjadi struktur totalitas seperti pada awalnya, yang disebut tahap sintesa. Metode ini banyak sekali digunakan dalam metode pembelajaran membaca permulaan, tetapi sesungguhnya dapat juga digunakan dalam setiap aspek pembelajaran bahasa seperti pembelajaran kosakata, kalimat, wacana, bahkan dalam apresiasi sastra. Selain itu, metode ini banyak pula dipakai dalam pembelajaran mata pelajaran lain. 8. Metode bibahasa. Metode ini hampir sama dengan metode linguistik seperti yang telah diuraikan di muka. Dalam pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing, bahan pembelajaran didasarkan pada persamaan dan perbedaan antara bahasa ibu dengan bahasa yang akan diajarkan tersebut. Bahasa ibu murid-murid digunakan untuk menerangkan perbedaan-perbedaan fonetik, kosakata, struktur kalimat, dan tata bahasa kedua bahasa itu. Perbedaan-perbedaan tersebut digunakan sebagai dasar dalam latihan-latihan yang diberikan secara sistematis.
Nah, metode yang terakhir ini adalah metode unit, di mana metode ini berdasarkan 5 tahapan pembelajaran, yaitu yang pertama, mempersiapkan murid untuk menerima pelajaran, lalu yang kedua, penyajian bahan, yang ketiga, bimbingan melalui proses induksi, lalu yang keempat, generalisasi, dan yang terakhir yaitu penggunaannya. Nah, di sekolah dasar sendiri, tahapan-tahapan tadi dapat dikembangkan dengan cara yang pertama yaitu memilih unit atau tema yang paling menarik bagi para siswa dengan cara memungut suara terbanyak dari siswa di kelas tersebut. Lalu selanjutnya, dapat membentuk kelompok untuk mempersiapkan percakapan dalam bahasa ibu murid. Lalu selanjutnya guru dapat menerjemahkan percakapan itu ke dalam bahasa yang akan diajarkan. Berikut juga tata bahasanya. Guru dapat memberikan teks yang sesuai dengan tema yang telah dipilih tadi. Kemudian siswa dapat mempelajari kosakata yang baru yang dianggap sukar. Selanjutnya, siswa dapat mulai berlatih menggunakan kata-kata tersebut dalam kalimat sesuai konteks dalam pemakaiannya. Nah, guru juga dapat memperhatikan kalimat-kalimat yang disusun oleh siswa, apakah sesuai dengan kaidah tata bahasa atau belum. Kemudian, siswa dapat membaca kalimat-kalimat tersebut atau juga dapat mendramatisasikannya jika siswa tersebut telah mampu menyusun wacana percakapan yang sederhana. Yang terakhir, untuk kelas-kelas tinggi, kegiatan yang sudah dijelaskan tadi dapat dilanjutkan dengan mengarang berbagai kalimat dengan menggunakan bahasa yang bebas. I know is not enough.